terpercaya. Jual beli senjata mantan anggota TNI ditangkap. Pelni siapkan tiket mudik gratis. Merajut mimpi anak Papua melalui bahasa Inggris. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ece Dias, inilah Kompas Sorong selengkapnya. Saudara, akibat salah paham saat pengantaran paket kiriman barang, satu keluarga di Jalan Malaseme Raya kilometer 14 Kota Sorong, Papua Barat Daya diserang sekelompok orang tak dikenal dengan menggunakan alat tajam hingga menyebabkan rumah korban rusak dan 3 anggota keluarga luka-luka. Beberapa bagian rumah hingga perabotan satu keluarga di Jalan Malaseme Raya kilometer 14 Kota Sorong rusak parah. Pihak keluarga tak menyangka bahwa akibat satu paket kiriman, mereka harus menjadi korban penyerangan. Kejadian ini berawal saat terjadi cekcok antara kurir dan salah satu anggota keluarga. Mereka berpikir persoalan ini selesai hanya sebatas cekcok saja. Melainkan pada malam harinya, satu keluarga ini diserang yang diduga dilakukan oleh kurir dan sekelompok orang tak dikenal. Banyak sekali, sekitar 30-an. Karena terlalu banyak, bukan serang satu menit, bukan satu-satu, serang rombongan. Ya kita lari, tapi ya anak saya juga dapat korban dan teman-temannya juga dapat korban. Rusak dari depan sampai pokoknya semualah. Tidak ada sisa, kaca-kaca habis, tidak ada sisa. Peristiwa ini sudah ditangani oleh Polsek Sorong Timur dan masuk pada tahap penyidikan. Polisi juga masih mengejar para pelaku pengrusakan dan penganiayaan. Penyerangan di daerah Yuti, yang mana itu saat ini ya kami sudah melakukan lidik dan melakukan penyelidikan terkait dengan siapa pelakunya, karena sampai saat ini untuk pelakunya masih lidik. Namun dari keterangan yang kami dapat dari korban bahwa itu akibat dari kesalahpahaman. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Mantan anggota TNI Kodam 18 Kasuari Eko Sugiono ditangkap atas kasus jual beli senjata dan amunisi untuk kelompok kriminal bersenjata. Dari tangan Eko Sugiono, polisi menyita 2 pucuk senjata api laras pendek, 1.447 butir amunisi, 2 buah detonator bom. Mantan anggota TNI Kodim 18 Kasuari, Eko Sugiono ditangkap di kediamannya di Kampung Soribo, Kabupaten Manokwari, Papua Barat pada Minggu siang. Dari penangkapan itu, polisi menyita 2 pucuk senjata api laras pendek, 1.447 butir amunisi, 2 buah detonator bom, sejumlah magazin dan komponen senjata rakitan yang disimpan dalam bunker di rumahnya. Kapolda Papua Irjen Pol Patrick Renwarin menjelaskan, Eko Sugiono ditangkap berdasarkan keterangan Yuni Enumbi yang ditangkap pada Kamis lalu di Jalan Trans Papua saat akan menyelundupkan 6 pucuk senjata api dan 882 butir amunisi untuk kelompok kriminal bersenjata Puncak Jaya. Yuni Enumbi dan Eko Sugiono diketahui pernah berdinas bersama di Kodam 18 Kasuari. Namun keduanya diberhentikan dari dinas militer
pada 2022 karena terlibat dalam jaringan jual beli senjata api dengan kelompok kriminal bersenjata. Dari hasil penyelidikan, Eko Sugiono berperan sebagai penyimpan dan perantara untuk jual beli senjata api dan amunisi. Saudara Eko Sugiono merupakan ex-personil TNI Kodam 18 Kasuari, berperan sebagai perantara dan penyimpan senjata, berlokasi di Kecamatan Pravi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Dalam penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 pucuk senjata api pendek, 1.147 butir amunisi, beberapa magasin, serta komponen senjata rakitan yang disembunyikan di dalam bunker yang dibuat dan dicor semen dan ditutupi dengan keramik. Dari penangkapan Eko Sugiono, polisi melakukan pengembangan dan kembali menangkap pelaku lain bernama Adi Pamungkas di Sleman, Yogyakarta. Dari penangkapan itu, polisi menyita 4 pucuk senjata api dan 262 butir amunisi. Tim Liputan, Kompas TV, Jayapura, Papua. Direktur Kriminal Khusus Polda Papua Barat Daya bersama Dinas Perdagangan Kota Sorong lakukan sidak takaran minyak kita untuk pastikan takaran 1 liter sesuai dan tidak ada penyusutan. 2 gudang distributor dan 1 toko dicek langsung takaran minyak kita ukuran 1 liter oleh Direktur Kriminal Khusus Polda Papua Barat Daya dan Dinas Perdagangan Kota Sorong, di mana hasil yang didapat pas sesuai takaran. Polisi pastikan hingga saat ini untuk Provinsi Papua Barat Daya, takaran minyak kita ukuran 1 liter sudah sesuai. Stok minyak kita dan bahan pangan lainnya untuk kebutuhan saat hari raya nanti dipastikan aman, karena stok yang ada bisa untuk kebutuhan beberapa bulan ke depan. Langsung pengecekan volume minyak kita bekerja sama dengan Disperindak. Kita gunakan tadi yang 1 liter dan yang 2 liter. Dan hasilnya sesuai dengan takaran yang sudah disiapkan. Pak, tapi tadi stok untuk bahan pangan sendiri aman ya Pak ya? Aman untuk Papua Barat Daya sampai dengan aman. Bahkan sampai dengan Lebaran pun masih tersedia. Khusus minyak kita sendiri Pak, tadi selain ukurannya untuk harganya sendiri apakah ada permainan juga Pak? Sampai saat ini kita belum temukan permainan harganya. Para distributor dan pedagang dihimbau untuk tidak memainkan harga dan menimbun bahan pangan karena jika didapati akan ditindak tegas. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Pelni siapkan tiket mudik gratis. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Eci Dias di Kompas Sorong. Saudara, PT Pelayaran Nasional Indonesia menyediakan program mudik gratis bagi warga yang ingin merayakan Lebaran dengan kuota 250 penumpang untuk rute Sorong Manokwari dan Manokwari Sorong. Pendaftaran tiket dapat dilakukan secara daring. Menunjang program mudik gratis, Departemen Perhubungan PT Pelni Cabang Sorong mengumumkan ketersediaan tiket untuk 2 kali pelayaran, yakni rute Sorong Manokwari dengan menggunakan kapal penumpang Sinabung dan rute Manokwari Sorong dengan menggunakan kapal penumpang Labobar. Kepala PT Pelni Cabang Sorong, Slamet Yanuardi mengatakan bahwa pendaftaran tiket mudik gratis ini sudah mulai dibuka dan dapat dibeli melalui daring. Calon penumpang hanya perlu memenuhi syarat dengan melampirkan KTP dan kartu keluarga. Sedangkan kita di Papua ini, khususnya Sorong, mendapat 2 kali pelayaran itu antara ruas Sorong Manokwari untuk arus
balik arus mudiknya itu dari Manokwari ke Sorong. Itu kapal Sinabung, arus mudiknya, untuk arus baliknya itu kapal Labubar tanggal 7 April. Sedangkan kuota yang diberikan sama pemerintah itu ada 250 fek aja Pak, 250 penumpang. Untuk mudik lebaran tahun ini, ada 8 kapal Pelni disiapkan untuk melayani Pelabuhan Sorong, dengan total 31 pelayaran yang akan disinggahi sebelum dan setelah lebaran. Calon penumpang dihimbau agar mempersiapkan diri dengan baik, termasuk kesehatan dan perbekalan, serta mengikuti aturan dari petugas. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Pemerintah Kabupaten Sorong menggelar pembukaan musyawarah rencana pembangunan tingkat distrik sebagai upaya untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam perencanaan program kegiatan dan pembangunan tahun 2026. Musrembang ini merupakan kelanjutan dari musrembang tingkat kampung yang telah dilaksanakan pada bulan Januari lalu. Kegiatan musrembang tersebut dihadiri oleh 32 kepala distrik, pimpinan organisasi perangkat daerah, dan anggota DPRD Kabupaten Sorong. Bupati Sorong mengatakan meski dengan terbatas anggaran di tahun ini, ia akan tetap berusaha mengerjakan program-program yang ditetapkan untuk kepentingan masyarakat, sehingga organisasi perangkat daerah harus bekerja dengan baik. Menurutnya, fokus pembangunan akan diarahkan pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan sesuai dengan visi misi pemerintah daerah. Visi misi dan yang selama ini terjadi dalam sesuai dengan aturan, supaya masyarakat juga dilibatkan menyampaikan mereka permasalahan selama ini yang ada di distrik, di kampung, secara berproses berjenjang begitu karena dibahas lagi dalam tingkat musrembang kabupaten. Terkait anggaran, Bupati Sorong menyatakan bahwa pihaknya sedang membahas penyesuaian anggaran yang efisiensi dari pemerintah pusat. Ia harap tahun depan APBD Kabupaten Sorong berjalan normal kembali, agar program bisa direncanakan baik sesuai dengan kebutuhan. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Merajut mimpi anak Papua melalui bahasa Inggris. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya, Ece Dias di Kompas Sorong. Saudara, pemerintah Kabupaten Sorong merintis program beasiswa bahasa Inggris bagi anak-anak Papua dari daerah terpencil. Kegiatan ini terselenggara melalui lembaga Yayasan Sains Papua Barat selama 4 tahun terakhir. Pada tahun ini sebanyak 45 anak tingkat sekolah menengah pertama dari daerah terpencil di Kabupaten Sorong ikut pendidikan di Yayasan Sains Papua Barat yang berlokasi di Jalan Sorong Klaili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Persekolahan dengan menggunakan pola asrama ini bertujuan mempermudah para siswa agar tekun dan giat belajar. Di mana saat ditemui Kompas TV, para siswa ini terlihat begitu antusias belajar dengan pembelajaran pembuka menggunakan bahasa Inggris. Ini merupakan yang pertama di Papua Barat Daya dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan para siswa lewat pembelajaran bahasa Inggris. Para siswa ini setiap harinya wajib menggunakan bahasa Inggris baik di sekolah maupun saat berada di dalam asrama. Mereka adalah anak-anak yang datang dari keluarga berlatar belakang ekonomi rendah. Pemerintah daerah Kabupaten Sorong yang mana memberikan bantuan beasiswa kepada anak-anak ini, targetnya sebenarnya
mereka punya keinginan dan kerinduan bagaimana anak-anak Papua di area pinggiran, bahkan mungkin di perkampungan yang agak ke pedalaman, bisa mendapatkan pendidikan yang sudah setara dengan perkembangan zaman. Nah, karena kebetulan Shine ini adalah sebuah sekolah yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, karena memang di sekolah ini kan standarnya nasional plus. Nasional adalah berarti kami tetap menggunakan kurikulum nasional yaitu K13, plusnya itu adalah sebuah kurikulum yang diadaptasi atau diadopsi dari kurikulum Cambridge. Salah seorang siswa mengaku sangat senang bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar di persekolahan dengan menggunakan bahasa Inggris. Dengan cita-cita menjadi seorang dokter, ia mengaku akan tekun belajar agar bisa meraih cita-citanya. Di sekolah ini juga mereka mendapatkan pelajaran perilaku untuk hidup mandiri. Diajar untuk disiplin, tepat waktu, dan kebersihan, semuanya kita diajar di asrama maupun di sekolah juga. Ada rencana untuk sekolah belajar di luar negeri gitu setelah sudah belajar bahasa Inggris di sini? Iya, ada. Pingin kemana? Pingin ke Amerika Serikat. Dengan pendidikan bahasa Inggris yang diterima para siswa ini, diharapkan mereka bisa mengenyam pendidikan lanjut di luar negeri nanti. Flora Barlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong episode hari ini. Saya Ece Dias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Kompas TV, independen terpercaya.